Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembahasan materi kali ini yaitu tentang masalah jual beli. Pengertian dan hukum jual beli. Jadi apa yang masuk dengan jual beli dan hukumnya bagaimana? Yang pertama kita bahas tentang pengertian dulu ya. Secara bahasa yang dimaksud dengan jual beli itu yaitu memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Itu pengertian secara bahasa. Nah, adapun ya pengertian secara istilah yang dimaksud dengan jual beli itu kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau tukar menukar antara barang dengan uang, seperti yang sering terjadi saat ini, barang dengan uang dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi harus penuhi syaratnya dan juga rukunnya ya. Selanjutnya, syarat dan rukun jual beli. Yang dimaksud dengan syarat jual beli adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi pada rukun jual beli. Itu pengertian syarat atau yang dimaksud dengan syarat jual beli. Jadi segala sesuatu yang harus dipenuhi pada rukun jual beli. Sedangkan yang dimaksud dengan rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Jadi jual belinya supaya terjadi. Maka dengan adanya syarat dan rukun jual beli, maka transaksi jual beli menjadi sah. Terus apa yang termasuk syarat jual beli dan apa yang termasuk rukun jual beli? Pertama, yang termasuk rukun jual beli adalah harus ada penjual dan pembeli. Jadi harus minimal dua orang, ada penjual dan ada pembeli ya. Jadi jual beli dikatakan sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat. Juga ini keduanya harus memenuhi syarat. Yang pertama yaitu keduanya harus sudah baligh atau mumayyiz ya. Jadi kedua pihak harus sudah dewasa sehingga mengetahui manfaat dan mudaratnya dari jual beli tersebut. Tapi sebagian ulama membolehkan anak kecil yang sudah mampu menggerakkan jual beli untuk melakukan transaksi jual beli yang sifatnya tentu ya, yang seperti jajanan kecil gitu ya. Adapun untuk yang sifatnya besar itu ya untuk anak kecil tidak sah, tidak boleh. Kedua, berakal sehat ya, keduanya harus berakal sehat ya, tidak boleh melakukan transaksi jual beli yang akalnya tidak sehat ya. Yang ketiga ya, dari syarat daripada penjual pembeli yaitu kedua belah pihak harus sama-sama rela, tidak terpaksa. Apabila transaksi dilakukan dengan terpaksa, maka jual belinya tidak sah. Itu syarat orang. Selanjutnya yang termasuk rukun jual beli adalah ada barang dan alat penukar atau uang. Nah, syarat-syarat barang dan alat penukar dalam transaksi jual beli yaitu sebagai berikut. 1. Barang yang diperjualbelikan harus suci dari najis. Barang-barang yang najis tidak sah untuk bertransaksi atau transaksi jual beli, seperti mana ya, jual beli bangkai, jual beli babi, darah, kotoran ataupun khamar. Itu tidak boleh. Jadi barangnya harus barang yang suci. Terus barangnya yang kedua harus ada manfaatnya. Tidak sah atau tidak boleh atau tidak diperbolehkan jual beli barang yang tidak bermanfaat ya, karena termasuk menyia-nyiakan harta ya. Jadi barangnya harus barang yang bermanfaat atau ada manfaatnya. Yang ketiga, syarat dari barang yang akan diperjualbelikan yaitu milik sendiri atau yang mewakilkannya. Jadi jual beli terhadap barang yang bukan milik sendiri adalah tidak sah. Maka jual beli hanya boleh atas barang yang telah pasti milik sendiri atau barang yang telah dipercayakan. Jadi orang lain mempercayakan kepada kita. Itu boleh. Syarat yang keempat dari barang yang akan diperjualbelikan itu barangnya dapat diserah terimakan. Jadi jual beli terhadap barang yang tidak bisa diserah terimakan tidak sah. Contohnya seperti mana? Jual beli ikan masih berada di dalam kolam. Ya, jual beli menjual barang yang masih dalam jaminan. Banyak contoh-contohnya. Jadi barangnya harus dapat diserah terimakan ketika transaksi jual beli. Yang kelima, jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak. Jadi barangnya harus jelas, bisa dilihat, diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi tidak sah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui secara jelas oleh pembeli, baik bentuknya, ukurannya atau sifat-sifatnya. Jadi ciri-ciri barang tersebut tidak ada
yang disembunyikan atau ditutupi. Barangnya cacat harus disebutkan kecacatannya, tidak boleh ditutupi. Dan juga ya yang selanjutnya harus ada ijab qabul, yaitu ijab yaitu perkataan yang diucapkan oleh penjual ya, dan juga kalau qabul yaitu perkataan pembeli tentang barang yang akan dibeli. Nah itulah ya pembahasan mulai pengertian jual beli ya, syarat dan rukun jual beli. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.